sekarang sudah besar. Tapi majelis kalau udah besar, ujiannya juga besar. Kalau kecil ya paling diurus 11 orang. Kalau sekarang yang diurus ya, ini berapa orang yang hadir nih? Ya. Apalagi ngurusin kaum Hawa. Kelar loh gitu. Kata orang Betawi, kelar loh. Tapi itulah kelebihan yang Allah berikan kepada Ajengan Asep, bisa merawat kajian emak-emak. Itu seni yang indah. Tapi ujiannya nanti biasanya dengan perempuan seperti ibunya kah, saudarinya kah, atau istrinya kah. Saya tidak tahu apa yang beliau alami. Pasti ngalamin itu. Dan itu sunatullah disebut di Quran, di surat Taghabun. Tapi ayatnya indah sekali. Setelah menyebutkan ayat tauhid, Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya lah orang beriman berserah diri. Lalu disebutkan di situ ayat setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ketahuilah sungguh pasanganmu, anak-anakmu kadang-kadang akan menjadi ujian terberatmu. Aduwwan lakum, menjadi musuh dalam dirimu. Fahdharuhum, tapi hebatnya ayat ini tidak mengatakan faqtuluhum, bunuhlah mereka, bukan. Kalau musuh harusnya dibunuh ya di Quran, dilawan. Kalau ini enggak, fahdharuhum, hati-hati kepada anak. Murid itu anaknya guru. Guru harus makan hati sama murid biasanya. Ya, udah diajarin lama, tapi begitu-gitu aja. Guru tetap harus sama. Begitu juga anak jasadnya, apalagi orang yang menemaninya hidup. Itu saya ngomong tentang diri saya dan semua guru, Bapak Ibu. Ini bukan tentang Ajengan Asep aja ya. Ujian guru terberat itu bukan syaitan, tapi keluarga kami sendiri. Tanya aja sama beliau, tanya sama semua ustadz, hampir sama lah. Hatta baginda Rasulullah SAW, ujian terberatnya adalah istrinya sendiri, sehingga turun 2 surat khusus surat isi, surat At-Talaq sama surat At-Tahrim. Itu istri Nabi, itu persoalannya. Allah sampai turunkan 2 surat persoalan istri Rasul, belum lagi surat-surat yang lain. Maka yang nambah istri itu nambah ujian, nambah musuh. Di Quran cuma dikatakan fa'fu wasfahu waghfiru. Nyikapinya mesti dengan hati. Hati itu punya sifat maaf. Wasfahu, sentuh dengan lembut. Waghfiru, hapuslah kesalahannya. Jangan anggap, jangan nilai juga pasangan, anak-anak, murid-murid banyak salah. Jadi saya kalau ngajar Bapak Ibu nggak boleh baper sama murid. Jadi kalau saya tersinggungan sama murid, namanya murid kadang-kadang suul adab. Ya. Nah, tadi walaupun cuma ketemu beberapa kali sama Ustadz Junaidi kalau kenalan seperti santri. Saya Junaidi Buya. Tapi ada yang sok kenal, Buya, ingat saya nggak? Saya harus sabar, emang begitu Bu, nggak boleh tersinggung. Biasa aja. Oh berarti ini orangnya friendly nih, ya gitu. Cuma makan hati juga kita, dia kayak selebritis aja nih orangnya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin begitu cara orang ingin akrab, tapi kadang-kadang dia salah memasangkan
Sama guru nggak begitu ngomongnya. Ya, sama guru kenalkan diri. Walaupun guru itu ingat. Nah, itu cara menghancurkan egonya murid. Ya, jadi yang menghancurkan ego jangan guru aja. Ya, guru udah biasa makan egonya sendiri. Udah biasa makan hati, Bu, kita ini. Suaranya kecil ya. Aduh, gimana dong? Suaraku memang begini, Bu. Kajian kita tentang apa, Ajengan? Oh ya. Mari kita baca surah Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad SAW. Silsilah zikir kita dari sahabat Nabi kepada tabi'in sampai kepada para mursyid. Al-Fatihah. Bismillah. Ya na'budu ya bismillah. Syaratul orang mulai boleh. Coba ganti mic yang tadi ada. Sepertinya lebih kuat. Halo. Hai. Allahumma sholli ala sayyidina. Tema kajian kita tentang ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini muhabbataka wa ma'rifatak. Zikir itu ada jenis-jenisnya. Ada zikir yang disebut zikir pujian. Contohnya alhamdulillah, subhanallahu, la ilaha, itu namanya zikir pujian. Ada juga modal zikir-zikir yang lain. Ini banyak macam-macam zikir, dari sekian jenisnya ada namanya zikir riayah. Apa bahasa Arabnya? Riayah itu kalau diterjemahkan secara bebas zikir sugesti. Zikir apa? Ternyata sekarang kalau mau mencari sugesti, orang ikut training daripada motivator terkenal, dan satu orang mesti bayar sekian juta. Bener nggak? Bener ya? Ada nggak yang bayar Ajengan Asep masing-masing datang 1 juta? Cukup dibayar pakai TKS. Terima kasih Ajengan. Ya. Udah kenyang belum Ajengan? Diterima kasihin. Itulah bedanya. Itulah bedanya orang ngajarin nama Allah dengan orang yang ingin memperkaya dirinya. Ya, motivator kalau emang dia sudah kaya, ngapain dia buat training? Mohon maaf ya, motivator ya. Kok berbayar? Tapi kalau emang dia membagi ilmunya, nggak usah berbayar. Harusnya. Seperti guru-guru tidak berbayar. Cuma keikhlasan murid aja hadiah yang mereka terima. Ketika kita belajar zikir pujian tadi itu tidak akan bekerja kuat kalau tidak diberi sugesti. Sugesti ini turunan daripada apa yang kita sebut dengan niat. Ya, kok wajahnya serius gitu, Bu? Emang suaranya kecil gitu ya. Pembahasannya nggak berat kok, Bu. Cuma memang harus pakai hati. Niat itu di kolbu. Kenapa dalam mazhab Syafi'i dianjurkan orang sebelum sholat melafazkan niat, padahal niat di dalam hati? Kan kawan-kawan saya sebagian para ustadz yang mungkin sedikit berbeda manhaj, kita hargai, tapi hargai juga kita.
Kita punya sanad, punya guru silsilah kepada para ulama yang mereka mengajarkan sebelum sholat dianjurkan mengkondisikan diri. Ini yang belajar ilmu psikologi dan kedokteran coba tanya. Sebelum orang diobati ada namanya conditioning. Ya, dikondisikan hatinya supaya hatinya nyambung. Orang itu tidak akan bisa diobati kalau dia belum siap diobati. Seorang murid tidak akan siap menerima zikir jika belum disiapkan untuk berzikir. Itulah sebabnya kenapa banyak murid mengeluh, saya sudah zikir sekian tahun, kenapa rasanya hambar? Karena tidak disiapkan. Masa kalah dengan psikolog? Masa kalah dengan dokter? Psikolog dan dokter mengkondisikan ada dokter yang cara ngondisinya dengan cara yang negatif. Kamu ini udah lama gak datang, penyakitnya udah parah, tuh besok mati ya. 3 bulan lagi hancur. Itu cara dia untuk ngudisin kita tuh ya. Cuma saya gak suka dengan cara ini. Sesekali boleh lah, tapi jangan sering-sering. Masa setiap kita datang kita digituin sama dia? Itu dokter hororiah. Tapi kalau dokternya gini gimana? Aduh, kemana aja mas, kemana aja mbak, gak sayang sama badan. Ini titipan Allah loh. Wah, kita diceramain, wah seneng. Belum kasih obat udah sembuh. Benar gak? Iya aja ya. Ada yang disebut tadi zikir apa? Zikir riayah. Zikir riayah sugesti untuk menjaga frekuensi pikiran dan kolbu supaya nyambung. Apa bentuknya? Bentuknya melafazkan niat, melafazkan kata-kata yang membuat jiwa kita siap. Dahulu guru daripada Imam Junaid al-Baghdadi diajar sewaktu kecil oleh gurunya, dan gurunya juga diajar sewaktu kecil oleh guru-gurunya. Guru-guru begitulah mereka. Satu kalimat. Kalimat ini dulu dipakai dalam thariqah, lalu sekarang diganti. Dan yang kalimat itu dipakai untuk menyelesaikan masalah yang lain dalam thariqah. Jadi yang sekarang dibaca ilahi anta maksudi, dulu enggak itu bacaannya. Dulu sebelum murid tidur diajarkan murid, kamu baca sebelum tidur Allahu ma'i. Apa arti Allahu ma'i? Allah bersamaku. Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Allahu naziri, Allah sedang mengawasiku. Kata gurunya, kamu baca ini Sirri Sakti ya, disuruh sama gurunya, kamu baca ini sebelum tidur 7 kali tiap malam. Dia bacalah 7 kali setiap malam. Lalu teruskan 40 hari. Datang lagi gurunya, teruskan sampai setahun. Apa kata si anak muda ini yang kemudian dikenal dengan wali kutub Sirri Sakti dan imam-imam yang lain mengikutinya? Aku kemudian merasakan nikmatnya baca nama Allah. Allahumma Allah bersamaku. Cuma dibaca sebelum tidur. Tadinya cuma 7 kali jadi 40 kali, jadinya tidak terhingga. Mereka baca. Nah, zikir ini disebut zikir apa tadi? Riayah. Sampailah di masa beberapa abad setelah mereka muncul namanya Imam Abdul Khaliq Al-Wujdawani. Lalu imam-imam penerusnya. Ketika ada seorang syekh namanya Kashghari, dia masih muda. Dia kalau zikir enggak nikmat. Datanglah kepada gurunya yang bernama Bahauddin Alauddaulah. Seingat saya ini ada dalam kitab Rasyahat Ainil Hayat silsilah Naqsyabandi. Lalu gurunya mengatakan, kamu baca ini mesti membuang pikiranmu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata beliau, kamu gak akan sanggup kecuali Allah memberimu pertolongan yang disebut jazbah.
Nah, kalimat ini mungkin gak akan dipahami. Lalu si murid mulai baca ilahi anta maksudi terus sampai kemudian ini menjadi doa sugesti setiap murid yang sekarang mau zikir la ilaha illallah atau Allahu Allah. Jadi apa guna baca ilahi anta maksudi? Sebelum kita buka maknanya, memberi sugesti ke dalam diri, lalu mengkondisikan batin kita supaya siap menghadap Allah Subhanahu. Jadi bacaan-bacaan begitu bukan untuk dilagu-lagukan, tapi untuk dikondisikan, ditancapkan ke dalam diri. Apa yang dibaca? Ilahi anta, wahai Tuhanku. Nah, ini makomnya tinggi ini. Wahai Tuhanku, anta. Ini ditalkinkan bacaannya padahal murid baru belajar zikir. Padahal zikir membaca anta itu zikir yang tinggi. Karena zikir mengatakan anta, engkau Allah, itu mesti ada muncul rasa hadir Allah, hadir di hadapan. Berat nggak kalau pakai pikiran? Tapi berat nggak kalau pakai rohani? Maka kalimat ilahi anta, mungkinkah ada dualisme wujud, dua wujud, Allah wujud lalu kita ada depannya? Mungkin nggak? Tidak mungkin ada dua wujud bersamaan. Allah itu maha wujud, kita wujud, diwujudkan. Kita ini ada karena maka tidak selevel kalau kita mengatakan anta, engkau di hadapanku. Tapi anta di situ, wahai Tuhanku, engkaulah yang mengadakanku. Kalau bukan engkau, tiadalah aku. Itulah isinya buku ini ya. Ini buku sudah lama saya tidak cetak. Mau dicetak tahun 2016, ternyata kata Nusantara dipolitisasi. Ada orang pro, ada orang anti. Akhirnya saya pendam bukunya dan sekarang kita cetak, dan ini bukan, jadi saya punya tabiat Bapak Ibu, insya Allah semoga istiqomah sampai wafat. Kalau ngarang buku tidak diambil 1% pun nggak diambil, semuanya untuk yayasan surau zawiyah. Dari dulu kita sudah coba begitu ya. Mohon doakan saya istiqomah ya. Jadi kalau mau tahu penjelasan tentang wujud ada di situ. Cuma ini bahasa ilmiah. Ya baca aja lah. Yang dibahas, yang dibaca-baca majengan itu penjelasannya ada di situ, tapi secara ilmiah, bukan secara ruhiyah. Secara ruhiyah ya siang inilah, pagi inilah ya. Ilahi anta, wahai Tuhanku. Maka adab seorang hamba kalau sudah mengatakan anta, engkau, dia tidak boleh lagi melihat dirinya. Ini adab kalau sudah menyebut Tapi masih banyak orang ketika menyebut engkau, dia masih bawa urusan-urusan dunianya kepada Allah. Itu sebabnya zikir ayahnya tidak bekerja. Itulah sebabnya baca zikir la ilaha illallahnya tidak lezat. Bumbu rendangnya kurang. Coba kalau rendang kurang, nggak dikasih garam, bayangkan rasanya. Bentuknya sama. Rendang itu kan bikin kita minat. Padahal itu kolesterol aja gitu ya. Tapi kalau kurang garamnya, kita icip sedikit kita nggak minat. Inilah yang terjadi pada orang yang berzikir tapi bumbu zikirnya tidak dia siapkan. Sedikit masalahnya. Ya. Zikir itu qutul qulub, makanan kolbu. Lalu kenapa kolbu ketika menyantap zikir tidak terasa nikmat? Mungkin ada dua masalah. Tadi bumbunya kurang. Yang kedua,
mungkin kolbunya yang sedang sakit. Sepertinya dua-duanya ini. Ya. Sepertinya dua-duanya. Hati bermasalah. Hati yang sedang bermasalah. Masalah hati bukanlah penyakit demam. Hati masalah ini mungkin ada masalah dunia, masalah kerja, masalah rumah tangga, sama. Atau tadi lagi di jalan ada yang nyalip kita terus kita marah-marah, pasti perasaannya nggak enak seharian. Ya, benar nggak? Cuma bentak orang di jalan nggak enak seharian, gimana orang tengkar seharian? Gimana orang tetangga sama tetangga nggak baikan tahunan? Pasti hatinya nggak nyaman. Maka Bapak Ibu, jika zikir tidak nikmat, coba cek, adakah saudara yang kita sakiti? Adakah pasangan yang kita kurang hargai? Adakah anak yang selalu kita hardik? Adakah orang di jalan yang kita zolimi? Atau adakah tetangga yang jalannya kita tutup untuk parkiran mobil ya? Batam ini kan pada hobi beli mobil. Di jalan meluas, tapi di kompleks sempit. Ya. Tapi saya rasa orang Batam ini sudah sama-sama paham ya. Kesel juga sih ya. Jalan ditutup lagi ya. Seharusnya sudahlah, emang udah begini ya. Harusnya begitu. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah. Karena gak semuanya ibu-ibu kan, masih ada yang muda saya lihat nih. Ada mas-mas juga ini. Ada jomblo-jomblo juga 1-2 nih. Ada yang mantan sudah menikah sekarang jadi jomblo juga ada. Kolbu yang jomblo itu bagus, tapi status jomblo gak bagus. Kolbu jomblo itu kolbu yang terlepas kecuali dengan Allah. Ya, amin ya rabbal. Cocok logi itu ya. Ilahi anta. Menyebut ilahi, wahai Tuhanku. Apa makna Tuhan? Ilah. Ilah itu lain maknanya dengan Rabb, meskipun sama-sama Tuhan dalam bahasa Melayu. Tadi kan disebut oleh ajengan Raja Ali Haji. Raja Ali Haji menyebut Allah itu Tuhan. Maka sebutan Tuhan bukanlah bid'ah. Sebutan Tuhan itu sah dalam bahasa Muslim Melayu. Kalau bahasa orang Jawa Gusti, orang Sunda Pangeran ya. Nanti ada lagi bahasa Makassar, mungkin bahasa Bugis, kita nggak tahu ya. Orang Arab mau dia Muslim ataupun non Muslim menyebut Tuhan itu ilahi. Jadi kalau ada yang mengatakan nggak boleh manggil bunda karena nanti sama dengan Bunda Maria, itu orang kurang piknik gitu ya. Orang Arab menyebut ibu ya ummi, mau dia Kristen, mau dia Hindu, mau dia Buddha ataupun Muslim sama. Pengen Islami, tapi yang terjadi Arabisasi. Ternyata bahasa Arab juga nggak mengerti. Nggak boleh sebut Tuhan, cukup ilah, cukup Rabbi. Nanti berubah jadi Robbi, nanti jadi Abang Robbi. Dengar tuh artis-artis kalau nyanyi, ya Robbi, ya benar nggak? Nggak tahu bahasa Arab, nanya dulu kok ke Ustadz. Menyanyi bahasa Arab aja. Nggak ada yang manggil Allah tuh ya Robbi. Robbi itu nama temanku. Bacanya ya Robbi, bukan ya Robi. Ya banyak tuh ya, artis-artis nyanyi, benar nggak? Ya sholatullah, sholabullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dikira suara itu cukup, enggak. Jangan sampai bacaan mengikuti irama yang harus mengikuti bacaan. Dalam ajaran Kristen Arab Lebanon, ketika Sayyidina Isa meninggal, bukan disalib, Sayyidina Isa dalam bahasa Arab orang Lebanon nih, ilahi lima sabaqtani lima taraktani, pakai ilahi
Kristen loh Pak, Kristen Lebanon. Gimana Bu? Ilahi. Maka orang Kristen manggil Allah juga ilahi. Maka istilah ilahi, Rabbi, nggak ada masalah. Yang paling dimurka Allah bukan orang Kristen atau orang Buddha atau Muslim yang maksiat, musyrik, bukan. Yang paling dimurka Allah itu iblis. Iblis manggil Allah gimana? Rabbi. Benar nggak? Kita kan kalau doa minta ilmu, Rabbi zidni ilma. Benar? Rabbi, Tuhanku. Ilahi, Tuhanku. Nanti kita jelaskan maknanya. Iblis juga memanggil Allah Rabbi. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, penciptaku, tundalah umurku. Jadi nggak ada urusan masalah status agama menyebut Allah dengan Rabbi, dengan Ilahi, dengan istilah Tuhan ataupun Gusti Pangeran. Ya, nggak ada masalah ya. Jadi tolong dikelirkan, jamaah kita mesti juga mengerti persoalan bahasa. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa beda antara ilahi dan Rabbi? Ilahi berarti Tuhan yang bersifat maha suci dari semua gambaran pikiran. Tuhan yang berhak dituju. Tuhan yang berhak dicinta. Allah itu cemburu jika ada orang mau bekerja, berangkat pagi pulang sore, tapi Allah melihat orang ini tidak mau zikir meskipun cuma setengah jam di atas sajadah sehari. Allah cemburu. Kenapa? Kenapa hambaku ini? Fasilitas duniaku sangatlah banyak, tapi ketika aku suruh dia zikir banyak-banyak, dia setengah jam pun tidak mau duduk. Ketika dikatakan kamu kerja di sini dapat gaji sekian, dia berangkat dari pagi pulang pun sore. Allah cemburu. Kalau ibu-ibu cemburu sama bapak-bapak gimana? Labrak langsung ya. Kalau ibu-ibu ini cemburu, ngeri ya. Kami laki-laki lemes langsung. Kejantanan kami hilang. Laki-laki ini kan kuat. Giliran istrinya marah, ciut juga kita ya. Itu rahasia kita ya Pak ya. Rasulullah SAW itu ngalahnya sama pasangannya sangat luar biasa. Makanya beliau bisa banyak istri. Bapak ini gak mau ngalah, makanya gak bisa. Bukan itu Pak, itu saya canda ya. Poligaminya Rasulullah itu beda bab. Nanti kalau sudah siap saya jelaskan rahasianya. Ada rahasianya ya. Sekarang belum siap. Ibu-ibu nanti bisa bubar. Kita tinggalkan bab itu ya. Tapi saya lihat ibu-ibu ini Tuhannya sudah berubah jadi muka suaminya. Makanya saya sebut persoalan menikah, karena suami istri sudah menjadikan pasangannya sebagai tujuan hidup. Sehingga ketika bermasalah antara suami istri, seakan-akan dunia itu hancur dan bencana datang. Ini orang sudah menyekutukan Allah dengan pasangannya. Jangan gitu-gitu amat. Nanti Allah cemburu. Kalau Allah cemburu, seperti ibu cemburu, ada orang ketiga pada suami yang tidak sah barangkali, nanti dilabrak si perempuan itu, benar gak? Sama Allah kalau cemburu, Allah ini maha mempunyai sifat feminim. Karena sifat feminim itu ada pada lafaz rahim. Rahim itu feminim Bu. Maha penyayang, maha keibuan. Itu makna dari Rahim, itu makna hadis qudsi. Allah itu maha pecemburu. Itu kalau cemburu, misalnya Allah cinta kepada Bang, namanya siapa Bang? Lupa Bang, aku Bang. Bang Jack, oke. Bang Jack ini Allah suka sama dia. Tapi ternyata dia sibuk main handphone terus.
nanti handphonenya akan Allah setting ditakdirkan hang. Masih mending. Besok-besok ditakdirkan pecah belah dua. Allah tidak mau diduakan dengan handphone. Itu sebabnya ada Habib Majzub di Jakarta sana. Rohaninya sudah fana, sudah lenyap di dalam nama rahimiyah Allah. Itu kalau ketemu ada orang, dilihat orang itu sudah menyekutukan Allah, membuat bandingan Allah dengan apa? Jika orangnya datang, dia cinta sama mobilnya dicoret-coret. Jika orang ini datang, dia sangat sibuk sama urusan mukanya dicoret. Jika ada orang yang datang sibuk dengan simbol-simbol organisasinya, itu simbol-simbolnya disemprot pakai cat. Karena beliau hukum dirinya bukan hukum syariat, hukum dia hukum mahabbah, hukum cinta. Maka dia cemburu kalau ada orang menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan simbol, dengan ini dan itu. Ada loh wali begitu di Jakarta ya. Dan itu jangan ditiru, itu cukup beliau aja. Yang wali begitu dia aja, yang begitu gak usah banyak-banyak ya. Kalau di Batam ada, nanti kita lagi pengajian repot Pak nanti ya. Cukup beliau 1-2 aja di dunia ini. Ilahi berarti wahai zat yang mana dia berhak paling dicintai. Itu mana ilah. Ilahi itu juga diartikan sesuatu yang hati kita paling condong kepadanya. Dalilnya mana? Surat, ini banyak di Quran, bukan satu malah ya, ada beberapa. Kata ilah itu dibandingkan dengan hawa. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau melihat orang yang menjadikan hawanya, keinginannya sebagai ilahnya, sebagai tujuannya? Maka ilah itu artinya yang maha dituju, yang maha tuju. Tuju itu bukan bahasa Indonesia Bapak Ibu, itu bahasa Melayu lama, artinya sesuatu yang dicinta. Coba tanya sama orang tua-tua dulu, kamu tuju gak sama si Anu? Tuju itu artinya suka, tujuan. Nah, sekarang sudah berganti makna ya. Maka ilahi, wahai yang maha berhak dituju, dicinta, anta maksudi, tolong bantu aku ya Allah untuk menjadikan hanya engkaulah maksud tujuanku. Itu maknanya ya. Jadi itu minta doa. Allah tenang. Mana yang disembah? Yang dituju apa? Ketenangan atau Allah? Benar. Saya lihat banyak yang datang ke majelis cari ketenangan, bukan cari Allah. Betul. Karena kita menuhankan yang namanya ketenangan, maka Allah tidak kasih ketenangan di tempat namanya disebut. Padahal harusnya apabila disebut namanya, kolbu menjadi tenang. Allah ingin ajarkan ini orang, tenang itu ciptaanku, tenang itu makhlukku. Janganlah engkau tuju dia, tujulah aku. Maka kalau zikir kadang tenang, kadang tidak. Sudah zikir 1000 Allah, Allah, kok kadang-kadang tenang, kadang-kadang tidak. Kenapa enggak mesti zikir langsung tenang? Suka-suka Allah yang menciptakan ketenangan. Seandainya Allah boleh dipaksa, seperti kita kemudian bertransaksi, kita bayar, nanti dia kasih barangnya. Enggak begitu. Allah itu maha berkuasa. Suka-suka dia. Jika dia izinkan saat hamba baca namanya tenang, dia tenang. Jika dia izinkan si hamba melayang pikirannya, melayang. Ini kebanyakan nih kalau lagi zikir melayang-melayang semua. Sampai di mana nih, rata semua ya. Kidatnya nggak bisa bohong.
Makanya ibu-ibu ini lebih senang pengajian aja kan daripada zikiran. Karena kalau pengajian tahu-tahu udah 2 jam. Kalau zikiran lihat tasbih baru 3 kali. Pas sudah baru 33, kapan 100-nya gitu. Ya, kita sering hitung-hitung. Maka Allah pun perhitungan nama kita. Karena tenang itu ciptaan Allah, maka yang dituju cukuplah Allah sumber ketenangan. Gitu ya. Jadi ilahi anta maksudi ya Allah, bukan tenang bahagia yang aku cari. Yang aku cari engkaulah sumber bahagia dan ketenangan. Gimana? Orang kerja, misalnya anggap saya ini bos, orang kerja sama saya dengan orang jadi istri saya beda nggak? Orang ada anak saya beda nggak? Beda. Kalau dia kerja, ya dapat gaji. Tapi kalau istri saya, rekeningnya, giliran rekening dia, kata Ustadz ahli fikih nih Bu ya, harta suami, harta istri. Harta istri bukan itu bukan ahli fikih sejati. Ya. Dalam Islam itu emang harta suami istri itu dibagi. Itu nggak benar tuh kata-kata begitu ya. Itu kejahilan yang difikih-fikihkan. Tidak semua harta suami milik. Kenapa? Antar marah kalau saya sebut. Udah, saya tinggal ya. Jadi ilahi anta maksudi. Coba diulang maknanya apa? Itu yang kemarin terjemahan, Tuhanku engkau tujuanku. Sekarang maknanya menjadi zikir riayah. Wahai Tuhanku, wahai zat yang paling berhak dituju, wahai sumber kasih sayang, wahai pencipta ketenangan, wahai pencipta kebahagiaan. Anta maksudi, bantulah aku menjadikan engkau sebagai tujuanku. Gitu ya. Jadi kalau zikir hatinya nggak tenang, tetap zikir nggak? Kalau sholat hatinya nggak bahagia, sholatnya ditinggal nggak? Tapi banyak loh ibu-ibu ngomong gini, aku ini udah sholat ya Allah. Ke Ustadz ngomong, Ustadz aku di sholat Ustadz, udah ikut pengajian Ustadz, udah ikut TKN Ustadz sama ajengan Ustadz. Tapi kenapa aku yang diuji, bukan tetanggaku yang gak ikut ngaji? Benar gak? Oh banyak. Itu bukan di Batam aja, di mana-mana. Ya. Jadi kalau ibu sholat supaya gak diuji gitu, zikir supaya gak diuji, gak usah zikir. Ya. Emang ada ayat hadis yang menyebutkan zikirlah kamu tidak diuji, ada nggak? Ini kalimat tolong diingat. Cobaan ujian itu hanya bagi orang yang menyimpan ego di dalam dirinya. Cobaan ujian hanya dirasakan, hanya menimpa orang yang ada ego dalam dirinya. Ego kepada Allah ini yang paling bahaya. Keakuan, kedirian. Adakah orang yang lebih banyak diuji melebihi baginda Rasulullah SAW? Ada nggak Pak? Istri satu udah pusing kan? Nabi istrinya 13, pusingnya 13 kali. Nabi muridnya 104.000, musuhnya lebih banyak dari itu. Kita nih baru musuhan tetangga udah pusing. Ustadz baru disindir sama Ustadz udah pusing, udah sakit kepala. Tak siap berjuang berarti. Ya, masuk ke majelis, ada dia, gak jadi ngaji. Banyak kan yang begitu? Itu ego namanya.
Oh, berarti cari pengajian yang bisa kita kuasai gitu. Hah? Yang bisa akil. Gitu. Mau yang begitu? Gak usah ngaji. Gak usah bertuhan lah, gak usah beragama. Orang yang akan diuji lebih besar itu rasanya kalau dia nyimpan keakuan dalam dirinya. Padahal beban hidup paling besar itu Rasulullah. Ujian paling banyak itu Rasulullah. Asyadun nas bala'an al-anbiya tsummal ladzina yalunahum. Yang paling banyak diuji itu para nabi, lalu pengikut nabi, lalu pewaris nabi. Tapi karena nabi itu keakuannya nol. Kalau kita bukan nol, begini. Kalau nabi itu nol keakuannya, maka nabi tidak merasa diuji. Coba ibu gak kenal sama orang, terus disuruh sama dia, siapin minum buat aku. Itu ujian ego loh. Ya kita kan ngomong, kamu siapa nyuruh-nyuruhku, gitu gak? Kenapa sama suami malah belum minta suami kita kasih? Karena ego cinta sudah lebur kepada suami. Saya nggak mau loh ya nafkahin yang bukan istri saya, nggak mau. Capek ngeraktir 20.000 aja ngitung-ngitung, ngasih Pak Ogah 2.000 aja kayaknya gimana gitu ya, benar nggak? Kita mau U-turn tuh ya, mau muter balik. Tiba-tiba ada Pak Ogah ngeluarin 5.000 aja kayaknya rumit. Tapi kalau sudah senang seseorang, mau dia makan berapa aja, kris gitu ya, selesai. Ketika seorang yang kita suka mau bayar, dia bingung, udah dibayarin bang, senangnya bukan main. Kenapa ada orang mau berkorban begitu? Karena egonya beberapa sudah lebur kepada orang yang dia suka. Dan Rasulullah SAW disebut Al-Habib, Habibullah, kekasih Allah, karena keakuannya sudah lebur dalam cinta kepada Allah. Maka Sayyidah Aisyah masih bertanya. Sayyidah Aisyah ini masih dalam bimbingan Rasulullah. Sahabat itu pasti ada keakuannya. Ini ibu-ibu kan sering kritis nih sama suami. Nah, itu mungkin pewaris Aisyah barangkali ya. Kita perlu memaklumi itu. Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah, suamiku, engkau ini kan sudah diampuni, ngapain capek-capek sholat? Benar juga kan? Cerdas berarti ini orang. Sayyidah Aisyah itu cerdasnya bukan main. Udah diampuni kok, masa masih pikiran? Saya ketemu kalimat yang begitu, ini bukan perempuan yang ngomong laki-laki. Dia ngomong ke seseorang yang ngerasa dirinya wali. Apa kata dia? Masa wali wiridan gitu. Masa wali capek-capek zikiran? Kan wali. Kalimat ini mirip dengan Sayyidah Aisyah. Kan engkau nabi, sudah dijamin, ngapainlah sholat sepanjang itu? Ngapain capek-capek berjuang? Kan sudah dijamin sama Allah. Paham? Apa jawaban Nabi SAW? Afala an akuna? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang mengekspresikan rasa cinta, rasa terima kasihku kepada Allah? Jadi mustahil orang syukur berterima kasih kalau dia nggak cinta. Maka ibu-ibu ini nggak akan pernah menghargai suami, menghargai guru, kalau tidak ada rasa cinta. Kenapa kita hargai orang tua? Karena kita cinta melihat beliau. Ya. Jadi serius ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Gak tahu salah suara saya apa salah ibu ini ya. Barangkali itu sedikit makna daripada ilahi entah maksudi waridahmatullah. Jadi kalau merem, ini cara teknik baca ya. Ini yang dilupakan banyak orang Islam. Ada satu nikmat di dalam diri, yaitu nikmat bernafas dalam-dalam. Coba bernafas dalam-dalam ya. Oke, jangan cepat-cepat, pelan-pelan. Oke, ikut saya 1, 2, 3.
buang. Ini bukan lagi yoga Bu ya. Yoga itu nama temanku. Lagi coba nafas yang dalam, itu pendek, masih pendek. Karena kebiasaan nafas pendek, maka ketika nafas panjang langsung kayak mentok. Bener nggak? Coba nafas lebih panjang. Sudah? Nah, sekali lagi. Bismillah. Tarik nafas pelan-pelan aja. Jangan bunyi. Baca Ilahi, wahai Tuhanku, bantulah aku menjadikan Engkau satu-satunya tujuanku. Ya Allah, bantulah hamba-Mu ini membuang semua cinta dari dalam kolbu, kecuali cinta hanya kepada Engkau. Oke, alhamdulillah. Jadi kalau baca Ilahi anta maksudi, nafas dulu, jangan buru-buru. Tarik nafas. Nah, ini nikmat bernafas yang dalam, yang kemudian oleh ahli pernafasan disebut nafas perut, seperti suara Bunda tadi, Bunda Bahriyah ya. Hah? Bahra. Oh, maaf Bun ya. Ya, Ustadz Junaidinya udah keliru, saya ikut keliru. Gak mau disalahin. Jadi kalau kita bersuara dalam, nanti akan ada yang disebut ketenangan. Dan orang zikir itu dia mulai memperhatikan dirinya, diri kita yang paling dekat namanya nafas. Maka orang zikir itu pasti tenang nafasnya. Gitu, benar gak? Nah, ini kelebihan orang berzikir. Jadi zikir itu berefek kepada tubuh, kepada paru-paru, kepada saluran nafas, sehingga orang ini bernafas tenang. Jangan sampai ilmu ini hanya dipraktekkan orang dari luar Islam semata, padahal ilmu itu ada di dalam ilmu zikir. Itu baru satu teknik Bapak Ibu. Ya, ada namanya zikir habsun nafs, tahan napas. Teknik-teknik itu banyak. Waktu saya pertama kali kena pandemi, jadi sakti kita habis juga nih aja. Setiap pandemi datang itu saya kena. Maka saya yakin pandemi itu ada, virus itu ada. Kalau teman-teman saya nggak percaya, ya sudah. Ya, emang dibuat, emang ada dan dibuat, dan kita kena gitu. Kenapa kena? Ya mungkin karena di dalamnya ada penyebabnya yang menyebabkan dia hidup. Ya. Mungkinkah anjing galak mengejar kita kalau tidak ada daging di tangan? Nah, gitu kata ulama dulu. Mungkinkah virus itu bekerja di badan jika tidak ada komorbid di badan? Nah, itu namanya. Ya. Mungkinkah syaitan menjerumuskanmu jika tidak ada noda di hatimu? Jadi syaitan itu melihat ada noda di kolbu kita, itu yang dipretelin sama syaitan. Dan noda paling kuat itu namanya keakuan. Merasa diri penting. Ego inilah yang membuat orang suka marah-marah. Ego inilah yang membuat guru dan murid berpisah. Suami istri kemudian panas. Kawan dan kawan tidak baikan. Tetangga dan tetangga kemudian, apa kata orang Batam kalau perang mulut itu? Gaduh. Begaduh gitu ya. Kayak bahasa Melayu ya. Emang Melayu ya. Saya lupa rasanya kayak masih di Jakarta ya. Bacaka. Basyara. Ayo. Ilahi anta maksudi. Jadi cara bacanya tarik nafas yang dalam pelan-pelan, lalu baca satu nafas, dimaknai di dalam hati. Lalu kalimat kedua, waridhaka matlubi. Ridha itu artinya kerelaan. Rela ini lain dengan pasrah. Rela itu menerima, tak bersyarat.
pasti yang di depan saya belum ridho sepenuhnya dengan orang tuanya, dengan saudaranya, dengan pasangannya, dengan tetangganya, dengan gurunya. Itu sebabnya ada anak tengkar dengan orang tua, ada murid kemudian terlalu kritis kepada gurunya. Dalam secara keilmuan itu oke, tapi dalam ilmu tasawuf itu masalah. Dalam ilmu di kampus kami diajarkan untuk mengkritisi orang terdahulu, bahkan profesor kami sendiri. Tapi dalam tasawuf tidak. Karena tasawuf bukan ilmu akal, bukan ilmu kritik mengkritik. Tasawuf itu ilmu rohani, ilmu cinta. Pencinta tidak pernah mengkritisi yang dicintainya. Jadi kalau masih mengkritisi pasangan, berarti kita belum cinta-cinta amat sama dia. Kita masih bersyarat sama, maka permintaan waridhaka matlubi ini permintaan besar. Ini bukan main-main, ini ujung semua thariqah. Kita minta kepada Allah, ya Allah, terimalah aku tanpa syarat. Padahal kita ini banyak dosa. Jadi kita ini minta sama Allah gak tanggung-tanggung, tapi giliran Allah menuntut kita sesuatu, kita bersyarat. Ya Allah, saya sholawat 1000, tolong kabulkan hajatku, ini belum ridho. Makanya ada 2 maqam, radiyah, mardiyah. Radiyah itu si hamba ridho kepada dirinya karena dia ridho kepada ilahinya. Karena si hamba belum ridho menerima Tuhannya, maka dia menuntut. Kalau zikir 165 berharap tenang, kalau khataman berharap hajatnya kabul. Dia masih bersyarat bertuhan, belum betul-betul ridho bertuhan. Kalau kita bersyarat kepada Allah, kata Imam Notailah, jika engkau bersyarat kepada Tuhanmu, fa anta matlubun, maka engkau dituntut bil juhdi. Ya. Apa bil juhdi itu? Kesungguhan. Mesti sungguh-sungguh. Tapi kita kan banyak minta diskon sama Tuhan. Oleh karena itu, kata Imam Bahauddin Naqsyabandi, Syah Naqsyabandi, apa kata beliau? Ini bukan menunjukkan thariqatnya paling hebat, bukan. Tapi di masa itu thariqat yang ada, thariqat beliau di Uzbek. Syekh Umar Khalwati sudah wafat, maka beliaulah yang kemudian mengembangkan ilmu zikir. Kata beliau, thariqatuna nihayatut turuq. Thariqat ini, cara ini bukan kenaqsyabandiannya, bukan, tapi metode ini. Sekarang orang salah paham, dikira Naqsyabandi begitu, itu nama kelompok, bukan. Manhaj sistem berzikir dengan cara ini, apapun aliran thariqahnya, inilah nihayatut turuq, inilah ujung dari semua thariqah. Thariqah itu ujungnya keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana? Jangan buat khatam di sini. Pesantren ya, buat zikir di sini. Pasti banyak jamaah datang ke majelis zikir karena ada hajat, benar nggak? Itu bagus, tapi kurang sempurna. Untuk pemula biarin, kita biarkan aja. Tapi untuk orang yang sudah ingin menempuh jalan menjadi salik, menjadi orang yang ingin bertemu jalan kepada Allah, maka ini mazmum, ini tercela. Itu sebabnya mesti punya mursyid. Sekarang banyak orang masih muda, saya juga masih muda, tapi saya ngaji ini sudah tua. Ya, ini bukan pamer, tapi tahadus bin nikmah. Umur 9 tahun sudah dengar orang ngaji hikam, umur 11 sudah ngaji kitab hikam, umur 13 sudah suluk, alhamdulillah, dan sampai hari ini tidak berhenti saya suluk. Saya masih suluk Bapak Ibu, dan tidak berhenti cari mursyid. Walaupun sudah dapat izin mendirikan zawiyah, tetap bulan Ramadan kita buat suluk. Tapi saya tetap berguru kemanapun, karena ilmu Allah tidak terbatas. Kata para imam kita, Syekh Abdul Qadir Jilani dan Sidi Ahmad Rifai, man alimallah, siapa yang sudah kenal Allah,
alima, dia akan sadar anna hadzal ilm, anna hazihil ma'rifah bahrun la sahilalah. Kira-kira begitu kalau diterjemahkan dengan bahasa umum. Ini adalah samudra tanpa ujung. Samudra tanpa ujung. Kalau Selat Melaka masih ada ujungnya, masih kelihatan ujungnya. Ini nggak ada ujungnya. Maka orang bermakrifat itu ilmunya nggak putus-putus, terus menetes di dalam kalbunya. Maka kitab-kitab lama itu nggak boleh berhenti, dia mesti dilanjutkan dengan kitab yang baru. Waridho kamatlubi, ridhamu ya Allah yang kami pinta, yang kami mohon. Maka ini puncak dari orang berthariqah. Itulah yang disebut tasawuf. Manhaj ini adalah ujung dari semua thariqah. Oleh karenanya saya ketemu Mursyid Syazili, dia baca ilahi anta maksudi. Saya ketemu Qadiri, dia baca ilahi anta maksudi. Ketemu orang thariqat Samaniyah, ketemu thariqat macam-macam, dia baca ilahi anta maksudi. Jadi ini kalimat sembarang atau gimana? Ini istimewa. Ya. Jadi yang kita minta, kita datang kepada Allah, Allah terima kita tidak bersyarat. Maka berkatalah seorang hamba, ya Rabb, jika engkau ridha aku di dalam siksaan nerakamu, lemparkanlah aku masuk nerakamu. Oh, ini antitesa. Ini kebalikan daripada Abu Nawas. Abu Nawas, apa kata Abu Nawas? Ya Allah, dosaku banyak, dari ujung rambut sampai ujung kaki ada maksiat. Abu Nawas ini orang istana, dia mau perempuan mana aja boleh, dia mau minum khamar merek apapun boleh, dia nggak kelihatan sholat sama orang. Ketika orang ini tobat, apa kata dia? Ya Allah, maksiatku dari ujung timur sampai ujung barat. Semua orang tahu Abu Nawas pemaksiat. Tapi ya Allah, jika engkau siksa aku takut ya Allah. Jika engkau masukkan aku ke surgamu, manalah aku pantas ya Allah. Ini asal Abu Nawas. Nawas atau nuwas artinya orang suka tidur. Orang zikir dia ngorok. Orang sholat dia main-main. Ya, giliran orang mabuk-mabukan dia ikut serta. Itu Abu Nawas tuh ya. Ternyata sirnya wali Allah Subhanahu. Tapi oleh seorang wali belakangan apa katanya? Ya Rabb, jika engkau ridho aku masuk neraka, masukkan, kan ridho. Kalau Allah sudah ridho masuk api neraka, Allah ridho dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim terbakarkah oleh api? Ini tips kalau punya guru, punya pasangan, punya anak, punya pekerjaan, punya masalah. Ya Allah, jika memang jalan bermasalah, ini jalan yang kau pilihkan, aku ridho. Bisa nggak begitu? Pasti masalahnya selesai. Besok ada lagi, begitu lagi. Masalah itu baru selesai kalau nyawa berpisah dari badan. Mau selesai nggak masalahnya? Saya anterin ke lantai yang paling tinggi. Nanti satu-satu saya suruh terjun. Terjun. Tapi tanggung sendiri. Ya, orang yang mati bunuh diri itu orang yang paling dihina di akhirat. Mau begitu? Masih sayang sama badan ya. Jadi sunnatullah hidup ini mesti ada masalah. Ini yang pernah saya sebutkan dulu. Ketika Imam Sufyan berkata kepada gurunya, wahai tuan guru, kenapa banyak masalah? Kenapa tetanggaku bermasalah? Kenapa pasanganku bermasalah? Kenapa anakku bermasalah? Kenapa murid? Semua masalah. Gurunya panggil, sini kamu. Mau gak aku antar ke tempat yang gak ada masalah? Tuh boleh. Diantar ke pemakaman. Masuk situ tuh. Setelah itu Imam Sufyan mengatakan, bagiku masalah itu adalah anugerah. Berganti kalau orang sudah cinta. Bikinin kopi untuk orang gak dikenal mesti bayar dulu baru kita mau. Itulah jadi kafe. Ya kan gak mau kan disuruh-suruh cowok mana yang gak jelas, kamu buatin, gak mau kan? Tapi ketika sudah sayang cinta, kita masakin nasi, dia masih tidur.
Kita buatin kopi, dia baru mandi. Kenapa mau? Itu kan ego itu. Gengsi loh Bapak Ibu. Ya, gengsi loh begitu. Kami ini juga gengsi kerja. Capek-capek kerja makan Ibu. Gengsi loh. Makanya mesti dilebur pakai akad. Aku terima nikahnya, jadi baru enak. Maka orang barat yang gak mengerti rahasia sir daripada cinta dalam pernikahan, apa kata mereka? Pernikahan adalah awal dari perbudakan. Itu orang, katanya orang cerdas di Eropa ngomong begitu. Sepakat gak? Emang masa diperbudak? Yang sudah punya istri masa diperbudak istri gak? Budak-budak istri, budak-budak suami. Nah, mau gak gitu? Kan enggak, kami bukan budak. Kami pencinta. Orang cinta semakin besar cintanya, semakin sedikit rasa dia diuji. Semakin sedikit rasanya kalau udah cinta sama guru bilang amalin ini, senengnya ngamalin. Coba kalau cuma bapak di buku, kita nggak mau lu ngamalin. Itu ujian. Maka kalau ada murid ngomong, ujiannya berat kalau ikut ente, berarti dia belum cinta sama gurunya. Mesti dia cari guru yang lain. Kalau nggak mau belajar cinta, kata guru, kamu berbagi, nggak mau dia berbagi, wah ujian lagi nih. Udah diuji di atas sejadah, sekarang diuji dompetnya dan macam-macam Bapak Ibu. Barangkali baru dipotong sampai di situ. A'tini mahabbataka, ini berat lagi penjelasannya. Ya, nanti bisa hujan, nanti katanya belum hujan beberapa hari. Waktunya habis sudah lebu. Saya nggak kuat Bu. Sebenarnya saya nggak kuat ya. Nahan-nahan itu sebenarnya. Jadi kalau sudah bicara Allah, bicara Rasulullah, jika langit menangis merindui kekasih Allah, maka air mata itu pasti rindu kepada kekasihnya, kekasih Allah. Semoga pada siang ini kami dan siapapun yang berkhidmat di majelis ini dan semua yang hadir, Allah anugerahi rasa cinta, sehingga yang tadinya beban terasa menjadi anugerah, yang tadinya rasa masalah justru menjadi wah, yang tadinya rasanya ujian justru menjadi pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada tanya jawab Ustaz? Ada. Oke, fadhal, silakan. Gak usah banyak-banyak ya. Nanti kritisnya hilang lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih atas hikmah ilmu yang beliau sampaikan. Barangkali ada di antara kita yang ingin menyampaikan sesuatu kepada beliau. Ya, pertama Bunda Yeni, yang kedua Bunda, siap. Nanti begini Bunda ya, kedua, 3 orang dari Bapak mungkin kan? Oke Bapak, boleh ya? Terima kasih, 3 orang dulu. Langsung pertanyaan, jangan berkisah. Langsung pertanyaan. Kedua poin saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini mungkin kami sudah tunjukkan beberapa tahun di zikir bismillah selalu itu kata-kata ilahi anta maksudi. Tapi kami ini kalau waktunya kapan pas kita baca soalnya kami setiap memulai, setiap mengapa musola tasbih segala macam selalu dibaca. Tapi belum dapat karena bacanya itu enggak seperti ini yang Buya ini. Jadi mohon bacanya kapan sebaiknya. Bacaannya dilakukan bukan melihat waktu, tapi ketika mau mengamalkan apapun, tenangkan diri. Cara orang menenangkan diri, dia tarik nafasnya dalam-dalam, lalu dia baca pelan-pelan. Bukan Arabnya yang dibaguskan, tapi maknanya yang ditancapkan. Maknanya tadi tolong diingat-ingat ya. Oke? Gitu Bu ya. Mau sholat kah, mau ngapain kah bebas.
mau zikir kah, tapi jangan buru-buru mau kepegang kona ilahi anta maksudi, nggak begitu. Berdiri dulu sebentar, tenang dulu, ya, baru kemudian narik nafas, baru baca ilahi anta maksudi, ya. Itu kalau bisa diamalkan, orang yang bernafas rileks setiap hari, dia sudah melakukan yoga abadi. Kan ada orang latihan yoga nih. Wah, itu latihan. Bagi saya yoga abadi, latihan tirakat sejati, itu ada pada menjaga nafas bersama Allah Rabbul Izzati. Ya. Oke, pertanyaan berikut. Siapa? Jadi udah kenapa? Jadi udah kenapa? Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, apakah masalah dok dan ujian yang selalu datang silih berganti itu hukuman atau azab dari Allah itu? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yang tadi, kalau ibu memperhatikan dari awal, ada orang ketika dia sudah sholat, sudah zikir, diuji oleh Allah. Apa kata dia? Ya Allah, aku udah sholat, aku udah zikir, kok masih diuji? Tetanggaku yang tidak sholat, tidak zikir, kok gak diuji? Itu kenapa? Karena ada sifat keakuan ego di dalam hati. Jadi apapun yang ibu alami, saya mau tanya, Allah itu lebih baik dari orang tua kepada anak, benar gak? Maka mungkinkah Allah menakdirkan, menginginkan keburukan bagi hambanya? Mungkin gak? Mustahil. Allah menciptakan baik buruk, ya, tapi mungkinkah Allah memberikan keburukan bagi hambanya? Gak mungkin. Kita ini karya Allah terbaik, paling sempurna, ahsani taqwim. Tidak mungkin Allah biarkan diri kita ini dihukum-hukum kecuali dia ada keakuan dalam dirinya. Maka apakah ujian itu hukuman? Bukan. Ujian itu testing, alat scan dari Tuhan, ngecek apakah di dalam diri orang ini ada keakuan. Kalau dia egonya tinggi, merasa sudah soleh solehah, dia akan ngomong, aku sudah beribadah kok masih dapat ujian juga. Nanti dia gak mau ibadah loh. Jadi gak ada bu, orang yang cinta gak ada merasa dihukum, ya. Ibu merasa dihukum gak bu? Dulu waktu belum punya alat cuci mesin baju, terus nyuciin baju suami, itu hukuman gak? Tapi kalau di pesantren itu anak-anak tuh kadang-kadang taruhan loh. Kamu kalau kalah main futsal, ntar kamu cuciin bajuku, misalnya gitu, cuciin sendalku. Ya, bagi mereka itu ujian, hukuman. Karena hubungannya hubungan pertemanan, taruh-taruhan. Emang sama suami begitu? Ya, mohon maaf nih ya. IRT atau babysitter itu nyebokin anak kita, itu dibayar nggak? Ya, wajar. Karena dia menyebokin itu bukan dengan cinta, tapi dengan akad bekerja. Coba akad ibu dengan suami, akad bekerja apa akad cinta? Benar. Maka apapun yang dari suami itu adalah pemberian dari Allah. Ngecek di kolbu kita apa. Tapi sederhana Bapak Ibu. Ini satu doa yang pahit saya ajarkan. Ini pahit nih doanya. Ya Allah, jika memang pasanganku ini menghalangiku ke jalanmu, tolong carikan jalan yang lain. Ketawa semua. Yang gak paham, alhamdulillah. Ya, itu kalau pahit. Mau yang manis gak? Mau yang manis. Ya Allah, jika memang gak jadi. Itu doa istikharah yang diulang. Doa istikharahnya telat sih. Dulu nikahnya gak pakai istikharah sih ya.
Dulu istikharah gimana kalau udah istikharah? Ya Allah, jika dia memang jodohku yang baik, yang bisa mendekatkan diri kepadaku, tolong jodohkan aku dengannya. Jika ada pesaing, tolong pinggirkan. Emang begitu kan? Itu doa istikharah begitu. Tapi jika ya Allah, ini berat, ini paling berat. Saya paling berat baca doa itu ketika saya suka seseorang. Ya Allah, jika dia kurang baik bagiku untuk agamaku dan akhiratku, maka tolong cabut rasa kasih sayang itu dariku dan jauhkan aku darinya, jauhkan dia dariku. Itu beratnya bukan main. Kayak kolbu kita disayat-sayat itu. Ya. Karena masih cintrong. Cinta itu rasa keakuan juga. Berat itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita sudah ridho, apapun yang Allah pilihkan pasti. Ini wajah-wajah orang bermasalah. Ini sebagian nih. Sebenarnya yang bermasalah itu semua kita. Jadi apa yang saya kalamkan itu Bapak Ibu, semua kita pasti sedang mengalami, akan mengalami, atau nanti mengalami kembali. Ya, sedang mengalami. Ya. Sahabat Nabi itu bertanya-tanya kepada Allah, ya Allah, kenapa aku tidak diuji hari ini? Jadi sahabat Nabi jika tidak diuji, mereka bertanya, ya Allah, kenapa aku tidak diuji? Berarti Allah sudah tidak perhatian kepadaku. Oke? Maka undanglah ujian. Lama-lama dia akan menjadi pemberian. Ya, puasa itu berat nggak? Kenapa patuh? Karena harap pahala. Tapi kalau orang sudah cinta, dia puasa bukan cari pahala. Karena Allah berkalam, as-sawmu li, puasa itu milikku. Orang berpuasa, dia langsung jadi milik Allah. Betapa senangnya Bapak Ibu ini cinta sama seorang terus katakan, milikilah aku. Jadi as-sawmu tariqul hubbi. Puasa itu adalah jalan cinta. Enggak jadi beban lagi. Orang yang masih nganggap puasa beban, berarti dia belum tahu jalan cinta. Dia masih orang awam walaupun tubuhnya sudah tua. Dia masih anak-anak walaupun keriput lah makanya. Ya, walaupun sudah beruban. Ini mau sampai kapan? Ibadah masih transaksi sama Tuhan. Saya beramal ini, Tuhan tolong kabulkan ini. Orang begitu bocah cilik, walaupun dia sudah punya cucu. Tapi kalau ada anak muda masih belasan tahun, dia sudah paham menyembah Allah itu bukan karena kita pengen sesuatu, tapi karena patuh bertuhan. Itulah makna ayat penutup kajian siang ini. Wa raditu lakumul Islam madina, surat Al-Maidah ayat 3. Itulah makna ayat ilahi anta maksudi itu dimaknai dari ayat itu. Wa raditu, dan aku relakan al-Islam, ketundukan, kepatuhan sebagai agamamu. Jadi Islam artinya apa? Ketundukan dan kenapa dia tunduk? Karena dia sudah ridho mencintai Allah subhanahu. Inilah rahasia. A'tini mahabbataka, ya Allah hadiahkan aku cintamu. Ini dibahas juga jadinya. Wa ma'rifatak, hadiahkan aku mengenal. Khatamlah doa riayah zikir ilahi anta maksudi wa ridwaka matlubi. Lanjut talqin. Talqinnya nanti sama ajengan ya, atau sama wakil talqin. Semoga kajian ini diberkahi Allah. Ya, cukuplah. Masih ada lagi ya. Saya mau jalan lagi di sini ya. Ya, kami masih ada agenda satu lagi. Ya, masih ada agenda satu lagi. Nanti kalau nanya pakai kertas, kan saya sudah sampaikan tahun lalu ya. Tuh jadi marah kan. Kalau nanya pakai kertas gampang, nanti kita pilih ya. Semoga majelis bismillah ya diberkahi oleh Allah SWT, dijadikan majelis yang selalu bersamai nama Allah. Al-Fatihah.
Ikuti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku bersaksi. Ya Allah, aku percaya. Ya Allah, aku yakin diriku, tubuhku, jiwaku, pikiranku, dari ujung rambutku sampai ujung kakiku, darahku, dagingku, tulangku, kulitku, dari nur Engkau, dari ciptaan Engkau, Nurullah, Nur Muhammad. Al-Fatihah. Tarik nafasnya yang pelan, tarik lagi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Tarik lagi nafasnya, ikuti. Ya Allah, bantulah hambamu ini untuk mencintai Engkau. Bantulah hati kami untuk khusyuk menyebut nama-Mu. Bantulah pikiran kami untuk mampu menghadapi ujian-Mu. Bantulah jiwa kami untuk menghadapi cobaan-cobaan duniawi. Bantulah kalbu kami menyebut nama Engkau, berzikir kepada Engkau. Ilahi anta maqsudi. Ya Allah, hanya Engkaulah yang pantas kami cintai. Maka ya Allah, jadikan cinta kami kepada orang tua kami, kepada guru kami, kepada pasangan kami, kepada anak keturunan kami, kepada saudara seiman kami, bagian daripada cinta kepada Engkau. Namun ya Allah, jika cinta itu bukan membuat kami tambah cinta kepada Engkau, ubahlah ia menjadi cinta kepada Engkau. Wa ridhaka matlubi. Ya Allah, maafkan kami karena menyembah Engkau, berzikir kepada Engkau, berselawat kepada kekasih Engkau, kami masih bersyarat. Kami masih berselawat karena ada hajat. Kami masih berzikir karena mencari ketenangan. Kami belum berzikir karena ingin mengenal Engkau. Kami belumlah selawat karena cinta kepada Engkau. Maka ya Allah, maafkan kami, ampuni dosa hati kami. Allahumma ya Allah, ikuti. Allah, ya Allah, pegang dadanya. Ya Allah, ya Allah. Jika ada cinta kepada makhluk, leburkan, hilangkan, tundukkan dalam cinta kepada Allah. Sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebut terus nama Allah. Allah. Jika terbayang cinta kepada orang tua, kepada guru, kepada suami ataupun istri, kepada anak, pekerjaan, katakan dalam hati, ya Allah, leburkanlah cinta kami kepada mereka semua. Leburkanlah cinta kami kepada mereka semua ke dalam cinta kepada Engkau. Dan ya Allah, jadikan cinta kami kepada mereka menjadi jalan kami tambah cinta kepada Engkau.
Allahumma ya Allah, inna nas'aluka hubbak. Kami meminta, memohon, mengemis ya Allah, mengemis kepada Engkau ya Allah. Mohon beri kami hadiah ya Allah, hubbaka, hadiah cinta daripada Engkau ya Allah, cinta yang paling mahal di alam semesta ini ya Allah. Cinta yang mana jika Engkau mencintai seorang hamba, Engkau mengumumkannya pada alam semesta. Wahai penduduk alam semesta, aku cinta kepada si hamba, maka cintailah dia. Ya Allah, kami percaya hadis ini adalah hadis kekasih Engkau. Mohon ya Allah, beri kami hadiah cinta yang Engkau sebutkan pada hadis itu. Mohon masukkan kami menjadi hamba yang Engkau cintai di dalam hadis itu. Allahumma ya Allah, jika menggapai cintamu dengan zikir, zikir kami tidaklah banyak. Jika mencapai cintamu dengan solat, solat kami tidaklah khusyuk. Jika mendapatkan cinta Engkau dengan sedekah, sedekah kami belumlah tulus. Jika ingin mendapatkan cinta Engkau dengan puasa, puasa kami belumlah sempurna. Jika ingin mendapatkan cinta Engkau dengan umrah dan haji, haji kami belumlah mabrur. Maka ya Allah, hanya kasih sayang-Mu, kemurahan-Mu yang kami harapkan. Maka birahmatika ya Allah, dengan kemurahan-Mu yang meliputi alam semesta, yang tidak pernah bersyarat dalam mencintai hambanya, mohon ya Allah, leburkan kami, masukkan kami dalam golongan hamba yang Engkau cinta. Allahumma ya Allah, di dalam kalbu kami mengakui ya Allah, ya Alim, ya Sami', ya Basir. Kami sadar, kami mengaku ya Allah, di dalam dada kami masih ada cinta kepada selain Engkau. Kalau juga bukan Engkau yang menghilangkan cinta itu, bagaimana mungkin kami mencintai Engkau ya Allah? Fa'atina mahabbatak, maka berilah kami hadiah ya Allah, dihapuskan semua cinta itu, lalu merubahnya menjadi cinta kepada Engkau. Allahumma ya Allah, mulai pagi ini, sore ini, siang ini, malam ini, kapanpun kami akan berzikir, jadikan zikir kami zikir karena cinta, bukan zikir karena sekedar cari pahala. Ya Allah, jika kami nanti sholat, tolong jadikan sholat kami karena kami ingin mencinta, bukan karena ingin tolak bala. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati kami, jika dalam hati ini ada keakuan, ada ego yang masih bersarang, mohon ya Allah, dengan syafaat baginda Rasulullah yang keakuannya telah Engkau tundukkan dalam nur Nabi-Mu, dalam nur kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW, maka terbitkanlah ya Allah nur di dalam diri kami, sehingga ego kami pun ikut padam, sehingga noda-noda keakuan kami ikut hilang. Maka ya Allah, jika Engkau melihat di hati kami masih ada itu, sehingga kami masih bermasalah dengan banyak orang, fa'alif baina qulubina, mohon jinakkan, lembutkan hati kami. Allahumma ya Allah, ilaika nashku qaswata qulubina, ya Allah, hanya kepada Engkau kami mengeluhkan semua masalah kami, semua kerasnya hati kami, semua masalah rumah tangga kami, masalah masyarakat kami, masalah majlis kami, masalah kami dengan kawan kami, masalah kami dengan pemimpin kami, masalah pemimpin dengan rakyatnya. Ilaika nashku ya Allah jami'a syakwana, kepada Engkaulah kami mengadu ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau mengatakan fafirru ilallah, maka datanglah, larilah hanya kepada Allah. Ampunkan kami ya Allah, kadang kami masih melarikan diri kepada musik, masih melarikan diri kepada hiburan-hiburan duniawi, masih melarikan diri kepada menonton yang tidak menenteramkan hati, masih melarikan diri kepada makhluk-Mu ya Allah. Maka siang ini ya Allah, sarrif qulubana ilaik,
Mohon hadapkan kolbu kami hanya kepada Engkau ya Allah. Terakhir kami bermohon ya Allah, atina fid dunya hasanah, berikan kami kebaikan di dunia dengan cinta kepada Engkau, cinta kepada Rasul Engkau, dan kebaikan di akhirat dengan syafaat dari Rasulmu dan terlindung dari siksa-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf salah kurangnya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi